Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah kami. Pada pagi hari ini, Tuhan masih tetap memberkati kami, memimpin kami, dan menuntun kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu Bapa menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20 demikian firman Tuhan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pergumulan datang, apakah itu masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, kemanakah kita berseru dan mencari jalan keluar? Ketika bangsa Yehuda menghadapi suatu permasalahan, yaitu berada di bawah ancaman bangsa Asyur, mereka hidup di dalam ketakutan. Namun di tengah permasalahan yang ada, di tengah-tengah ketakutan mereka tidak mencari Tuhan, melainkan mereka meminta petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit. Mereka mencari solusi di tempat yang salah. Mereka mencari terang di tempat yang gelap. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan umatnya untuk mencari pengajaran dan kesaksian. Jadi ada dua hal yang Tuhan minta kepada umatnya, yaitu mencari pengajaran dan kesaksian. Yang pertama adalah pengajaran adalah Taurat Tuhan. Pengajaran adalah firman Tuhan. Saat kita dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Tanyakan, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Apa kata firman Tuhan tentang masalah yang sedang kuhadapi saat ini? Karena firman Tuhan adalah kompas hidup kita. Yang kedua adalah kesaksian. Kesaksian merujuk pada bukti nyata bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita di masa lalu. Ketika kita mengingat bagaimana Tuhan menolong kita di masa lalu, iman kita dikuatkan untuk menghadapi masa depan. Ketika Tuhan mampu menolong kita melewati setiap pergumulan dan beban hidup, permasalahan hidup di masa lalu, itu akan membuat kita dan memampukan kita menjalani kehidupan kita pada masa sekarang, pada masa ini,
dan pada masa yang akan datang. Karena Tuhan senantiasa bekerja, selalu bekerja di dalam kehidupan kita, baik kemarin, hari ini, dan hari esok. Dan bagian terakhir dari ayat ini memberikan peringatan yang sangat serius kepada bangsa Israel, kepada umat Yehuda. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit pajar. Tidak adanya pajar berarti kegelapan yang absolut. Orang yang mencari solusi di luar firman Tuhan mungkin akan merasa mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi, tetapi itu hanya sementara dan semu. Ujung dari jalan mereka adalah keputusasaan, kebingungan, dan kehampaan rohani. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan terasa berada dalam malam yang pekat, tanpa ada harapan akan hari esok. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi permasalahan kita, pergumulan kita, beban berat yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah mencari solusi di luar Tuhan. Tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jadikan firman Tuhan sandaran hidup kita. Jadikan firman Tuhan menuntun dan memberikan solusi bagi kita. Jadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Yakin dan percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, dan ketika kita menjadikan firman-Nya sebagai sandaran hidup kita, yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan terang. Tuhan akan memberikan jalan keluar, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah kami. Pada hari ini Tuhan, pada pagi ini, kami sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Di tengah pergumulan situasi yang kami hadapi, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan saja, dan menjadikan firman Tuhan sebagai kompas hidup kami, sandaran hidup kami, menerangi jalan kami, supaya kami tidak tersesat, tapi kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam terang, dan kami percaya ketika kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, di tengah pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu ini berkuasa di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada, Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Dan Engkaulah yang menjadi jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang hidup di dalam pergumulan saat ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Parindu dan Perminggun Ngabang Sei Asam. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati setiap pribadi. Berkati setiap keluarga. Pimpin hidup mereka. Ajar mereka untuk tetap mengandalkan Engkau saja di dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap menjadikan firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kehidupan mereka. Di tengah situasi kehidupan mereka. Di setiap perjalanan kehidupan mereka. Mereka tetap mengandalkan Engkau. Berkati hamba-hamba Tuhan. Pendeta pertua diaken yang melayani di tengah-tengah Runggun ini. Supaya melalui pelayanan mereka Tuhan, mereka juga mampu mewartakan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan melalui pelayanan mereka, jemaat Tuhan tetap berjalan di jalannya Tuhan. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu.
Engkau tetap menyertai dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.